Halo guys, apa kabar nih semuanya? Halo, Halo, Nak. baik, Alhamdulillah baik. 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 Udah lama banget gak sih kita nggak kumpul-kumpul kayak gini? Iya nih udah lama banget ya dari kapan ya? Udah lama banget ya pokoknya. Iya, lagi pada sibuk semua kayaknya. Lagi banyak tugas juga kan kemarin-kemarin. Benar banget, aku juga kemarin ada panitiaan gitu, jadi agak-agak sibuk. Oke, tenang-tenang. Kemarin emang lagi sibuk-sibuknya sih, aku juga ngerasain. Iya, terus kemarin itu kan kita juga habis UTS, jadi bener-bener minggu yang hektik banget sih. Gak apa-apa guys, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi, mari kita senang-senang. Oke, bener banget Sob. Untuk bersenang-senangnya gimana kalau kita main games? Boleh, ayo. Boleh. Gas. Oke, jadi aku punya ide games yaitu 2 kejujuran, 1 kebohongan. Gimana nih? Ada yang familiar gak sih sama games ini? Aku Baru denger sih, tapi kalau dilihat dari mana kayaknya seru deh. Iya benar banget, kayaknya seru. Selamat datang di games 2 kejujuran dan 1 kebohongan. Yeay, tepuk tangan dong. Yeay. Yang pastinya nama pemain ada kalian semua, ada Vifta, Mute, Sofia, Fade, dan juga Almira. Bacain ya untuk juknis atau peraturan permainannya. Yang pertama, terdapat 3 keterangan yaitu 2 kejujuran dan 1 kebohongan yang menjelaskan kriteria orang yang ada di gambar nanti. Yang kedua, peserta bisa menebak nih dan menjawab secara lisan saat ditanyakan oleh MC. Dan yang ketiga, peserta yang menjawab dengan benar bakal dapat 1 poin, dan yang kalah bakal masuk ke babak truth or truth. Di babak truth or truth ini akan menggunakan spinner nih untuk mengacak pertanyaan kejujuran yang akan dijawab oleh pihak yang kalah. Setelah ditentukan pertanyaannya, pihak yang kalah ini bakal menjawab pertanyaan tersebut harus dengan jujur, oke? Dan untuk permainan ini ada total 3 soal. Gimana nih? Udah pada ngerti belum penjelasan akunya? Paham. Udah. Paham. Lanjut. Paham banget. Oke, kita bisa langsung next. Kira-kira siapa ya yang harus ditebak sama kita? Oke, sekarang adalah Fadil, yang dimana kalian harus nebak nih, mana yang termasuk 2 kejujuran, mana yang 1 kebohongan, yang pastinya yang bukan termasuk kriteria dari Fadil. Mungkin bisa dari Vifta? Kalau menurutku, 1 kebohongannya Fadil itu fast response nih. Soalnya Fadil itu suka lama gitu. Oke, benar sih. Mungkin dari Sofia gimana nih? menurutku kebohongannya adalah fast response. Oke, sama ya, sama kayak Vifta tadi. Kalau Mute gimana nih, Mut? Menurutku juga fast response, soalnya setiap di chat tuh Fadil lama banget ngejawabnya. Oke, kayak orang sibuk banget ya. Untuk yang terakhir nih, dari Almira gimana nih? Kalau menurutku 1 kebohongannya Fadil itu penyabar sih. Kebohongannya dia itu penyabar. Kok kamu jawabnya apa sih? Soalnya penyabar lamaran itu nggak sih? Fadil itu penyabar tahu. Mungkin kalau sama kamu aja paling. Fadil jadi kak penyabar. Oh, kalau gitu nggak salah kan kalau aku jawab Fadil itu orangnya kesabaran, ya namanya juga nanya jawabannya nggak sih, Nah? Kok jadi nyalahin aku sih, Sof? Udah daripada berantem terus, mending langsung tanya aja ke Ana sebagai MC, jawabannya yang benar apa. Gimana ya? Nah. Iya, bener banget, Mute. Ini juga games aja, jadi buat seru-seruan aja. Jadi kalian nggak usah berantem-berantem, oke? Kita bisa langsung next. Jawaban yang benar adalah... Ya, yang termasuk kebohongan adalah fast respon, yang dimana Fadil ini kayak orang sibuk ya, fast respon banget nih kalau di grup ataupun mau via personal chat. Untuk yang tadi jawabannya penyabar, yaitu Almira, karena salah, kamu harus masuk ke babak truth or truth. Gimana nih, Mir? Syukurin salah. Ya, awas aja, Sof, ntar babak kedua kamu pasti salah. Sorry. Untuk truth or truth-nya akan langsung dimulai aja ya, Mir. Bisa tolong di-spin? Stop. Oke. Jawab ya, Mir. Pengalaman yang berkesan selama kenal kita nih berenam. Harus jujur ya. Oke, jadi pengalamanku
pengalaman paling berkesan selama kenal sama kalian berenam, berarti kalian berlima. Kalian itu baik, terus juga enak banget diajak kerja sama, terus juga kalian juga tanggung jawab sama tugas kelompok. Itu aja sih, itu udah jawaban jujur ya. Udah. Oke, thank you Mira. Oke, untuk soal pertama udah selesai, kita lanjut ke next question. Ya, di mana di sini ada Mute. Yang pasti sama kayak tadi, kalian harus nebak satu kebohongan yang nggak termasuk kriteria dari Mute itu sendiri. Mungkin bisa dari Sofia dulu. Menurutku kebohongannya adalah pernikahan. Karena Muta itu orangnya kalem gitu. Jadi kalau ada ribut-ribut gitu, dia tetap stay kalem gitu. Oke, selanjutnya aku mau ke Fadil nih. Menurut Fadil gimana? Kalau menurutku sih yang bohong itu ini sih apa pemarah. Soalnya Mute itu harusnya orangnya sabar banget, nggak pernah marah. Padahal udah sering aku repotin. Makasih Teh, makasih. Oke, untuk Fifta, menurut kamu gimana nih, Fif, Mute? Kalau menurutku tuh sama kayak Fadil ya, kebohongannya Mute itu yang pemarah. Soalnya emang anaknya itu kalem, terus ya kayak yang dibilang Fadil itu tadi, sabar, nggak pernah marah ke kita-kita gitu. Oke, berarti sama kayak Fadil ya. Dan untuk yang terakhir nih, Almira, menurut kamu gimana? Kalau menurut aku, satu kebohongan Mute itu orangnya pemarah. Soalnya aku nggak pernah lihat dia marah-marah sih. Itu. Malah Almira ikut-ikut aja jawabannya. Apaan sih orang Mute loh, orangnya emang baik banget, nggak pemarah. Emangnya kamu apa? Kayak kamu deket sama Muta aja, jawab gitu. Loh, emangnya kamu dekat sama dia? Coba. Jelas. Ya kan Muta, kita kan best friend. Nggak Udah, bohong, Mute Sofia tuh bohong. Dia tuh sok kenal aja sama kamu SKSD dia tuh. aduh, udah. Daripada kalian berantem terus, ini kan lagian cuma games aja gitu loh. Iya, bener. Soalnya ini dari tadi kayaknya Almira sama Sofia kok berantem terus. Kan ini cuma games gitu kan ya. Jadi santai aja guys, kalem. Nggak usah dibawa sampai ke hati gitu. Aku udah santai loh guys, aku tuh kalem. Aku tuh loh gak ngapa-ngapain, aku cuma jawab. Cuma Sofia nih kayaknya sensian banget sama aku. Kenapa sih soal aku tuh? Kamu kenapa? Oke, tenang ya untuk Almira dan juga Sofia, yang dimana makin memanas gitu nggak kondusif jadinya. Intinya kita cuma buat seru-seruan aja. Jadi bener kata Mute, nggak usah dibawa ke hati untuk berantemnya itu. Mungkin kita langsung cek aja ya jawaban sebenarnya biar nggak debat-debat lagi. Ya, yang termasuk kebohongannya adalah pemarah. Yang pastinya benar. Tadi kalau Mute ini nggak pernah marah sama sekali. Dia tuh orangnya sabar dan juga baik banget pastinya. Dan untuk yang tadi jawabannya salah, yaitu Sofia yang tadi jawab panikan, kamu harus masuk ke babak trut-trut. Gimana nih, Sofia? Kok bisa Apa, salah apa? sih? Oke, harus siap ya menjawab dengan jujur. Oke, bisa langsung di spin. Stop. Oke. Sofia, kamu harus jawab ya. 11-11 kemarin nih check out apa aja nih di Shopee? Atau di platform lain? Kebetulan aku ini orangnya hemat banget ya. Jadi walaupun ada 10-10, 9-9, 11-11, 13-13, aku tidak check out apa-apa guys. Ini ya buktinya ya. Oke, itu beneran jujur gak nih, Sof? Jujur dong, ini udah ada buktinya ya teman-teman. Oke, Aku orangnya hemat. oke. Bagus ya, harus dicontoh nih Sofia kayak gini. Mungkin kita bisa langsung ke next pertanyaan. Oke, tadi udah 2 soal, dan pastinya ini untuk yang terakhir, karena total 3 soal, kira-kira ada yang bisa nebak gak nih? Siapa orang yang selanjutnya yang harus kita tebak? Almira. Duiana. Sofia. Ifta nih. Oh, Fifta.
Kira-kira siapa ya? Vifta nggak sih? Oke, kalian pada salah semua. Yang pastinya ini adalah kelompok kita, kelompok 8. Dan kalian harus jawab jujur ya. Aku mulai dari Vifta dulu nih. Menurut kamu mana yang termasuk kebohongan alias yang sama sekali nggak termasuk dari kriteria dari kelompok kita? Oke, kalau dari aku, satu kebohongannya kelompok kita tuh fast response sih. Oke, mungkin dari Almira? Kalau menurutku satu kebohongan di kelompok kita deadliner sih. Deadliner. Oke, untuk Sofia gimana nih, Sofia? Kalau menurutku kebohongannya adalah kelompok kita itu deadliner. Oke, sama kayak Almira tadi ya. Untuk Fadil? Kalau aku sih sama sih tadi kayak Sofia sama Amira, deadliner gitu. Oke, terima kasih untuk yang terakhir, Mute. Menurut kamu gimana nih, Mute? Menurut aku yang kebohongan itu fast response. Oke, berarti sama kayak Vifta yang pertama tadi ya. Aduh, kok beda-beda sih jawabannya? Ya udah sih Mir, emangnya nggak boleh ya jawabannya itu Ya kan beda-beda? aku cuma nanya Sofia, kok beda-beda gini? Kan kita tuh kelompok harusnya sama gitu loh jawabannya kompaan. Oke, emang dari jawabannya udah beda-beda. Daripada kita debat, mungkin kita bisa lanjut untuk tahu jawaban benernya itu apa. Dan sebelum itu aku mau nanya dulu nih alasannya, kepo banget sama jawaban kalian. Mungkin dari Vifta dulu. Oke, kalau alasanku kenapa tadi milih satu kebohongan kelompok kita itu fast respon, soalnya kalau menurutku tuh kita nggak fast respon, malah jatuhnya kayak kurang gercep gitu loh guys. Soalnya kita lama gitu kalau misal ada pembahasan di grup nih atau ada tugas, kita itu pasti nunda-nunda sampai akhirnya kita baru ngerjain itu hamin sehari gitu. Jadi sistem SKS kan jatuhnya. Kayak gitu sih kalau dari aku. Oke, makasih banyak ya Vifta. Mungkin bisa di next ke Mute nih, yang sama persis milihnya sama kayak Vifta. Menurutmu alasannya apa? Alasanku hampir sama sih kayak Vista, kayak sibuk masing-masing gitu loh, jadi pada let respon juga di grup. Sedangkan banyak yang harus kita diskusiin dan harus kita selesaiin. Oke, untuk kita ke yang jawab yang beda ya, mungkin dari Fadil, yang milih deadline. Kalau aku sih milih deadliner, soalnya kan kelompok kita kan ngumpulin tugasnya itu selalu sebelum deadline gitu loh. Jadi kayak bahkan nggak pernah telat malahan. Makanya sih kayaknya deadliner ini kayaknya yang kebohongan. Bohong nih. Iya bener banget, kita tuh kalau ngumpul dari jauh-jauh hari sebelum deadline loh. Iya, pokoknya nggak telat kan? Iya Bener-bener. sih, bener. Emang sebelum deadline, tapi jangka waktu kita dalam ngumpulin itu, padahal tugasnya udah diberikan dari lama gitu ya. Tapi kita itu selalu ngerjainnya mepet deadline gitu loh guys. Jadi meskipun kita ngumpulin sebelum deadline, cuman ya gitu, ngerjainnya keburu-buru. Loh, tapi kan yang penting nggak telat gitu loh ngumpulinnya, nggak yang telat 1 menit aja itu enggak, kita itu bener-bener nggak deadline ya nggak sih? Tapi seharusnya kan jangan kayak gitu loh, Mir. Karena lebih baik dikerjakan tugasnya dahulu, kalaupun emang bisa daripada harus nunda-nunda. Jadi kita juga lebih leluasa aja untuk ngerjainnya gitu. Ya sih, tapi kan yang ditanya kebohongan. Terus kayaknya kelompok kita tuh kalau dilihat-lihat ya emang itu sih emang deadliner banget. Ya, tapi menurutku jawabannya tuh yang kebohongan tuh fast respon. Karena kalau dilihat dari chat kita aja tuh kayaknya tuh udah pada lihat respon semua gitu loh. Bener Iya, banget, setuju sama tapi Teh. kamu cuma jawab berdua aja sama kita, aku bertiga sama Fadel masuknya jawabannya kebohongan kita itu deadliner. Jadi pasti kebohongan kita tuh deadliner, bener nggak sih, Nah, jawabannya? Oke, karena ini juga terkait masalah kelompok kita ya, karena ada perbedaan pendapat kayak gini. Jadi kita emang benar-benar harus diskusikan gitu. Kita harus cari tahu penyebab dan solusinya biar kita nggak berbeda pendapat kayak gini. Jadi kan pastinya mengurangi produktivitas kerja kelompok kita juga. Jadi kita bisa langsung aja tahu dulu jawaban benarnya itu. Ya, jawaban benarnya yang termasuk kebohongan adalah fast respon, yang dimana kelompok kita ini adalah late respon, yang pastinya kalian pada sibuk dan pada lama buat diskusiin tugas gitu, lama bales chat di grup. Dan untuk deadliner, kenapa termasuk kejujuran? Karena deadliner ini kita emang ngumpulin tugasnya itu sebelum deadline, nggak pernah telat.
bagus sih, cuma dalam proses pengerjaannya itu kita selalu kayak mepet gitu. Jadi kayak takutnya kan kalau mepet-mepet itu takut ada kurang teliti atau gimana gitu. Jadi benar-benar harus disiapkan dari jauh-jauh hari, menurutku kayak gitu. Dan mungkin dari masalah yang tadi menimbulkan konflik ini, aku mau nanya ini solusi dari kalian gitu, agar kita tuh nggak lagi late respon atau apa kayak gitu. Mungkin dari Fadil gimana pendapat? Mungkin tadi juga benar yang diomongin Vista ya. Jadi mendingan dikerjain dulu aja gitu tugas-tugasnya supaya cepat selesai. Nanti kalau udah selesai kan bisa dibuat ngerjain yang lain. Aku kebiasaan dan nunda sih, jadi aku biasanya tak tunggu-tunggu nanti dulu gitu kerjainnya. Ya gitu sih kalau aku mungkin ya. Aku juga setuju sama Fadil, dan kalau bisa mulai dari sekarang kita tuh fast respon. Jadi setiap ada yang nanya di grup itu langsung dijawab aja walaupun kalian nggak tahu jawabannya, atau bilang aja nggak tahu gitu. Jadi pas ngerjain juga bisa lebih cepat dan bisa nemuin solusinya gimana. Iya, bener banget sih sama yang dibilang Fadil sama Mute. Pokoknya kita harus lebih solid, terus harus bisa lebih fast respon lagi kalau misal ada yang ngechat di grup. Ya, kita itu harus sadar sama kita terhadap tugas-tugas. Kita harus menyelesaikan tugas itu semaksimal mungkin, jangan hilang-hilangan. Oke, aku setuju banget sama pendapat kalian semua yang dimana itu emang udah solusi baik gitu dari untuk menyelesaikan masalah kelompok kita ini. Jadi aku harap kita tuh bisa meningkatkan ya kekompakan kita terlebih dalam mengerjakan tugas gitu. Aku sedikit menyinggung ya untuk permasalahan tadi yang di awal oleh Almira sama Sofia. Menurut aku dari kalian ini ada yang punya perasaan sensitif, jadi bisa menimbulkan kesalahpahaman nih satu sama lain dan jadi menyebabkan konflik kayak gitu. Emang terlihatnya tuh hal kecil ya, konflik kecil, cuma ya itu kan ada impact-nya juga bagi salah satu individu juga. Menurut aku kalian bisa berbaikan diskusi untuk saling meminta maaf gitu, biar nggak ada kesalahpahaman kayak tadi terjadi lagi gitu. Walaupun ini cuma games, kalian nggak boleh juga harusnya ada konflik kayak gitu. Ya, maaf, aku salah. Maaf ya, Mil, kalau aku terlalu sensi sama kamu. Ya, makasih Sof. Aku juga minta maaf ya. Oke, terima kasih semuanya juga udah bermain, udah seru-seruan di sini, dan aku kagum banget dengan games tadi kita bisa menyelesaikan masalah dari konflik kita, dari konflik kelompok kita sendiri. Dan aku berharap semoga komunikasi kelompok kita ini kedepannya makin baik dan juga jadi setiap ngumpulin tugas tuh kita nggak buru-buru dan kita bisa menyiapkan lebih rapi atau lebih lama lagi gitu, biar mendapatkan nilai yang terbaik. Terima kasih semuanya. Makasih semua. Kasih semua. Makasih semua. semuanya. Akhirnya selesai juga ya tugas kita. Iya, akhirnya saya juga tugas kita, makalah sama PPT kita juga udah dikumpulin tepat waktu. Berarti kelompok kita udah ada kemajuan ya, Rek. Makasih banyak. Iya, bener banget. Terus kayaknya konflik kita di games kemarin itu membantu banget buat kita nyelesain masalah yang ada di grup. Iya tuh, sebenarnya kemarin kita pakai strategi apa sih buat nyelesain konflik kelompok yang dadakan kemarin itu? Oke, jadi kemarin itu kita pakai salah satu strategi manajemen konflik yang namanya kolaborasi nih. Yang artinya masing-masing dari kita ini berpendapat terkait solusi untuk masalah kelompok kita. Strategi ini itu berusaha untuk memuaskan semua pihak yang sedang berada di konflik tersebut. Dan pastinya dalam strategi ini diperlukan diskusi bersama tentang semua permasalahan dan juga kerjasama cari solusi yang terbaik. Serta diperlukan juga untuk kejujuran dan komitmen dari semua pihak. Iya, benar banget. Jadi kalau kita menerapkan strategi kolaborasi, kita jadi lebih mudah untuk menyelesaikan konflik dan mencapai tujuan kita. Karena gaya kolaborasi ini merupakan salah satu cara yang sangat berguna dan efektif untuk menggabungkan beberapa wawasan dari orang-orang dengan perspektif yang berbeda tentang suatu masalah, dan nantinya hasilnya akan menjadikan komitmen yang kuat dan sebagai solusi dari masing-masing pihak tersebut. Dengan kata lain, strategi berkolaborasi ini bisa dibilang sebagai strategi saya menang, Anda menang, atau
I win, you win. Jadi bener banget guys, soalnya strategi kolaborasi ini tuh cocok banget buat diterapin waktu kita berada di situasi, misalnya nih ada tingkat kepercayaan yang tinggi, terus tidak ada yang ingin memiliki tanggung jawab penuh terhadap suatu permasalahan yang terjadi. Terus misalnya ketika kita ingin nih orang lain juga memiliki kepemilikan terhadap solusi yang dikemukakan, serta ketika orang-orang yang terlibat dalam suatu konflik itu bersedia untuk mengubah pemikirannya. Berarti kedepannya kita bisa menggunakan strategi ini lagi ya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang akan datang yang kita nggak bakal tahu kayak gimana, tapi kita udah tahu cara menyelesaikannya. Ya boleh deh, kemarin kan permasalahan kita juga bisa selesai karena kita pakai strategi ini. Ya udah, karena tugas kita udah selesai juga, bisa banget nih kita mulai istirahat dan melanjutkan aktivitas lainnya. Kasih semuanya. Oke, makasih Oke, semua. makasih Sampai ketemu semua. lagi. Dadah. Selamat Bye-bye.